الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الشرير بن سويد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الشرير بن سويد رضي الله عنه, dan dari Syarrid bin Suwaid, moga-moga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui aku dan aku sedang duduk demikian. Wa qad wada'tu yadi yusra khalfa dhahri. Lalu aku meletakkan tanganku yang sebelah kiri di belakang punggungku. Wa taqatu ala ilyati yadi, dan aku bersandar pada ujung tanganku. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, ataqa'udu qi'adatal maghdubi alaihim, adakah engkau ini duduk sebagaimana duduknya orang-orang yang dimurkai? Hadis ini menceritakan tentang Rasulullah SAW yang sedang berjalan, lalu bertemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Syarrid bin Suwaid. Rasulullah itu melihat Syarrid bin Suwaid sedang duduk, dan Syarrid bin Suwaid ini meletakkan tangan yang kiri di belakang punggungnya, dan ujung tangan kiri Syarrid bin Suwaid ini menyandarkan yaitu menyandarkan punggungnya di ujung tangan kirinya. Maka melihat kejadian tersebut, Rasulullah pun mengomentari Syarrid bin Suwaid ini dengan mengatakan, adakah engkau ini duduk sebagaimana duduknya orang-orang yang dimurkai? Orang-orang yang dimurkai yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu sering melakukan hal tersebut. Rawi Abu Dawud biisnadin sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi adabil majlisi wal jalisi. Ini satu bab yang menjelaskan tentang adab-adab kesopanan dalam majelis dan teman duduk. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, moga-moga Allah meridhai keduanya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi, janganlah seseorang di antara engkau menyuruh berdiri dari tempat duduknya, summa yajlisu fihi, kemudian engkau sendiri yang duduk di tempat tersebut. Walakin tawassa'u wa tafassahu, akan tetapi berikanlah keleluasan tempat dan kelapangan padanya. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar, idza qama lahu rajulun min majlisihi, apabila ada seseorang yang berdiri dari tempat duduknya, lam yajlis fihi, ia tidak suka duduk di tempat tersebut. Hadis ini tuh menjelaskan tentang dua cerita udah gitu. Yang pertama itu tentang Rasulullah SAW yang melarang untuk melarang, misal gini, saya contohinnya, si A ini lagi duduk dan tiba-tiba datang si B, dan si B ini menyuruh si A untuk berdiri dari tempat duduknya, lalu si B lah yang akan duduk di tempat tersebut.
Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, karena itu salah satu dari sombong, atau si B ini merasa derajatnya lebih tinggi daripada si A. Ada juga hadis qudsi yang menjelaskan tentang sombong ini. Al-izzu izari wal kibriya'u ridai faman yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad azzabtuhu. Kemuliaan itu ini Rasulullah ini Allah yang ngarungi dari hadis qudsi. Kemuliaan itu adalah pakaianku dan kesombongan itu adalah selendangku. Maka siapa saja yang menyaingi aku dalam salah satunya, maka aku pasti akan menyiksanya. Dan ada juga ayat Al-Quran yang yang tentang sombong ini, yang melarang kita untuk sombong. Wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Yang kedua itu wakana Ibni Umar. Ini menceritakan tentang ketawaduan si Ibni Umar. Ibni Umar itu apabila ada seorang sahabat yang berdiri untuk menghormatinya dan mempersilakannya duduk di tempat orang tersebut, maka Ibni Umar itu merasa tidak nyaman lagi itu, karena beliau itu merasa bahwa derajatnya itu sama dengan orang yang menghormatinya tersebut karena ketawaduan beliau. Adapun hadis yang mengatakan tentang tawadu itu, Innallah auha ilayya an tawadu'u hatta yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Allah itu menurunkan wahyu kepadaku agar kalian bersikap tawadu, sehingga tidak seorang pun yang bersikap sombong kepada yang lain, dan tak ada seorang yang menyaingi yang lainnya. Lanjut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah moga-moga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, idza qama ahadukum min majlisin, apabila telah berdiri salah seorang kalian dari tempat duduknya, summa raja'a ilaihi wa huwa ahaqqu bihi, kemudian ia kembali atasnya, maka ia lebih berhak dengan tempat tersebut. Di sini hadis ini menyuruh kita, atau Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk janganlah kita itu mengambil tempat duduk seseorang. Semisal si Adam nanti kan dia berdiri, ada uzur untuk turun dari musalla, dan setelah si Adam ini kembali, tempat duduknya itu sudah diambil oleh saya. Nah, setelah itu si Adam ini mengatakan dia itu ingin mengambil tempat duduknya tersebut, maka si Adam itu lebih berhak untuk mengambil tempat duduknya tersebut daripada saya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhuma, dan dari Jabir ibni Samurah moga-moga Allah meridai keduanya, qala, berkata, kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, apabila kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalasa ahaduna haitsu yantahi, telah duduk salah seorang kami di tempat ia berakhir. Maksudnya begini, semisal nanti Tuan Guru Munajib itu datang ke tempat ke pondok kita, ke Darkuha, dan Tuan Guru Munajib itu duduklah di tempatnya Ustadz Prat misalnya. Jadi tempatnya Ustadz Prat ingin mengisi suatu majelis, kemudian kita di sana berbondong-bondong untuk mendekat kepada Tuan Guru Haji Munajib Khalid.
Nah, yang dilarang itu ialah janganlah kita saling lengkap itu, bahasa kasarnya saling lengkap untuk lebih dekat daripada haji pengguru Dede Farid. Nah, itu dah pokoknya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, wa qala hadisun hasan. Dan dikatakan hadis ini ialah hadis hasan. Wa an Abi Abdillah Salman al-Farisi, dan dari Abi Abdillah Salman yang berbangsa Al-Farisi radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati, tidaklah seorang itu mandi pada hari Jumat, wa yatahharu, dan ia bersuci, mastata'a min tuhrin, selama ia mampu untuk bersuci, wa yadahinu min duhnihi, dan memakai minyak rambut di kepalanya, au yamassu min tibi baitihi, atau memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya, summa yakhruju fala yufarriqu bainas naini, kemudian ia keluar, maka ia tidak memisahkan di antara dua orang, summa yusalli, kemudian ia salat, ma kutiba lahu, sebagaimana yang telah ditentukan, summa yansitu, kemudian ia diam, idza takallamal imamu, apabila imam berkhutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali ia diampuni dosanya antara hari Jumat yang lalu dan hari Jumat yang akan datang. Hadis ini itu menganjurkan kita di hari Jumat, di saat hari Jumat, itu sunnah-sunnah hari Jumat lah, itu sebelum kita sholat Jumat. Yang pertama itu sunnahnya itu tidaklah sebelum kita pergi ke masjid itu kita disunnahkan untuk mandi, untuk bersuci. Setelah itu kita juga disunnahkan untuk memakai minyak rambut. Kalau ada, pakailah minyak rambut. Nah, yang ketiga itu sunnahnya memakai wangi-wangian. Wangi-wangian itu parfum ya, parfum. Memakai parfum yang ada di rumahnya. Kalau ada juga itu ya, kalau ada. Kemudian ia keluar, setelah ia keluar itu sesampainya ia di masjid, ia itu tidak memisahkan di antara dua orang. Tidak memisahkan di antara dua orang. Maksudnya ada orang yang duduk, dua orang ini yang duduk, terus kita datang, kita itu tidak memisahkan di antara mereka berdua dan mengambil tempat duduknya. Kemudian ia sholat sebagaimana yang telah ditentukan. Yang telah ditentukan itu dia itu sholat tahiyatul masjid. Dia itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum dia sholat sunnah qobliyah. Kemudian ia diam apabila imam sedang berkhutbah. Nah, karena di sini khutbah itu kan hukumnya wajib, wajib. Terus dikatakan illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali ia diampuni dosanya antara hari Jumat yang lalu dan hari Jumat berikutnya. Ini kalau dia melakukan sunnah-sunnah yang tadi itu, maka dosa-dosanya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Jumat yang akan datang juga kalau dia melakukan sunnah tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila ahsanis sabilil halim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.